Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi semester 1 tingkat A, tingkat 1A, B, dan C yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan proses pembelajaran mengenai dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai posisi dan istilah dalam anatomi, kemudian bidang anatomi tubuh. Sebelum kita masuk kepada topik yang ada, mari kita bahas bersama mengenai konsep anatomi terlebih dahulu. Konsep anatomi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ana atau merupakan bagian dan tomein ataupun irisan. Jadi yang namanya anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu anatomi makroskopis dan anatomi mikroskopis. Dari sudut perkembangan atau pertumbuhan tubuh itu dikenal istilah developmental anatomy atau anatomi perkembangan yang mencakup ada embriologi, kemudian pediatric anatomy, dan juga teratologi. Sedangkan surface anatomy itu adalah mempelajari anatomi tubuh manusia dalam keadaan hidup. Dapat dilakukan dengan cara palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, auskultasi ataupun mendengarkan. Untuk pembagiannya, di sini kita kenal ada per regio atau anatomi topografi. Di sini akan mempelajari anatomi secara per lokal atau per daerah, disertai dengan batasannya dengan daerah yang lain. Contohnya, leher dan kepala, kemudian torak atau dada, abdomen atau perut, ekstremitas superior ataupun anggota atas, ekstremitas interior adalah bagian ekstremitas bagian bawah. Ada juga yang membagi untuk konsep anatomi dan fisiologi ini adalah berdasarkan pada sistem yang ada yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa sistem yang akan dijelaskan oleh pengampu dalam tim kami. Di antaranya nanti ada sistem digestori, kemudian ada sistem respiratori, dan sistem urinaria, dan lain sebagainya. Rangka tubuh manusia ini adalah tersusun atas tulang kita yang berjumlah 206 buah, di mana tulang-tulang itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok kranium, kemudian skeletal trunki, kemudian ada skeletal ekstremitas. Ini kalau kita nantinya akan mempelajari dari sistem yang ada, mulai dari sistem skeletal, muskuloskeleris, kemudian nervosum, kemudian ada sirkulasi, digestivus, kemudian ada respiratory, urinary, genitali, endokrin, dan juga sensori. Ini sekilas tentang sistem skeletal yang nantinya terdiri dari rangka ataupun yang bisa menjadikan tubuh kita berdiri tegak, yaitu karena adanya rangka yang mendukung daripada tubuh kita. Fungsinya adalah sebagai pendukung dan juga proteksi, kemudian tempat produksi sel darah, penyimpanan kalsium dan fosfor, serta untuk melakukan pergerakan dalam tubuh. Yang kedua adalah sistem muskuloskeletal atau muskuli. Sistem muskuli ini adalah terkait dengan sistem mengenai tulang, di mana tulang ini nantinya akan tersusun menjadi ada bagian-bagiannya, yaitu ada otot. Ya, otot ini fungsinya adalah melakukan suatu pergerakan di dalam tubuh. Untuk selanjutnya yaitu sistem nervosum ataupun saraf. Sistem saraf ini adalah sebagai pengatur yang mengontrol daripada pergerakan tubuh. Jadi kalau di dalam tubuh kita nantinya ada sesuatu, pasti akan berespon terhadap rangsang sensorik. Kemudian membantu mengontrol sistem lain dalam tubuh dan juga bertanggung jawab pada kesadaran, kecerdasan, dan juga ingatan. Pada sistem sirkulasi, ini nantinya ada yang namanya sistem integumen atau sebagai sistem yang berfungsi sebagai proteksi. Di sini untuk sebagai fungsi proteksi itu ada mengatur suhu tubuh, kemudian tempat reseptor kulit, sintesis vitamin D, dan juga mencegah kehilangan air.
Untuk sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar dan sel yang menghasilkan hormon yang akan mengatur pada sistem pertumbuhan dan perkembangan sel, kemudian kadar kimiawi tubuh dan fungsi reproduksi. Sedangkan untuk sistem kardiovaskuler ini terdiri dari pompa jantung yang menggerakkan darah, kemudian melewati pembuluh darah dalam rangka mengantarkan hormon, nutrisi, gas, dan juga menyerap zat-zat sisa. Untuk sistem limfatik di sini akan terjadi transport dan juga saringan limfa atau sebagai cairan interstisial yang nantinya akan bisa memulai respon imun bila diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu sistem respirasi. Pada sistem respirasi ini bertanggung jawab dalam pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara di dalam paru-paru. Jadi ketika kita bernafas nantinya kita akan membutuhkan O2 dan ketika kita mengeluarkan nafas kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk selanjutnya sistem digestif. Dalam sistem digestif atau sistem pencernaan ini secara mekanik dan kimiawi itu akan melakukan pengolahan terhadap bahan makanan yang ada. Di antaranya adalah akan menyerap zat gizi, kemudian juga bisa berfungsi untuk melakukan pembuangan terhadap kotoran. Untuk sistem urinaria dan genitalia, kita melihat bahwa pada sistem urinaria ini fungsinya bisa berfungsi sebagai penyaring darah dan juga membuang zat sisa metabolisme dari darah. Zat sisa yang terkonsentrasi itu akan dibuang dari tubuh dalam bentuk urin. Sedangkan untuk sistem reproduksi, kita mengetahui bahwa ada dua sistem reproduksi di dalam tubuh kita, yaitu pada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita, di mana terjadi perbedaan yang signifikan di antara sistem reproduksi pria dan wanita. Kalau reproduksi pria ini hanya menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma dan juga hormon kelamin laki-laki yaitu testosteron. Sedangkan untuk yang sistem reproduksi wanita ini akan menghasilkan sel kelamin wanita. Ini ada oosit dan juga hormon wanita, antara lain ada estrogen dan progesteron. Kemudian sebagai tempat fertilisasi daripada oosit, tempat pertumbuhan dan juga perkembangan embrio dan fetus. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk pada topik yang kedua yaitu mengenai posisi anatomi. Kita akan mengenal mengenai posisi anatomi. Apa sih sebenarnya posisi anatomi? Posisi anatomi adalah posisi tubuh manusia dalam keadaan berdiri tegak dengan kedua lengan di sisi terbuka dan juga telapak tangan menghadap ke depan, kemudian kepala tegak dan mata lurus ke depan. Jadi kalau posisi anatomi adalah kita berdiri tegak menghadap ke depan. Tidak kalah pentingnya juga kita harus mengenal adanya terminologi anatomi. Terminologi anatomi ini adalah merupakan sebuah penampang di mana nantinya permukaan khayal ini akan membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. 3 penampang anatomi yang utama itu ada penampang koronal, transversal, dan juga sagital. Ini kalau kita lihat untuk yang namanya penampang koronal. Pada penampang koronal, di sini kita sebut juga sebagai penampang frontal, yaitu penampang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior atau bagian depan dan juga bagian posterior atau bagian belakang. Sedangkan untuk penampang transversal, ini kita sebut sebagai penampang cross-seksional, yaitu memotong secara melintang tubuh ataupun organ sepanjang sumbu panjangnya yang membagi menjadi bagian superior atau bagian atas dan bagian interior atau bagian bawah. Yang selanjutnya untuk penampang sagital, yaitu sering kita kenal sebagai median atau membagi tubuh atau organ secara vertikal menjadi bagian kanan ataupun bagian kiri. Bagian dan penampang ini nantinya ada penampang sagital pada garis tengah tubuh yang disebut penampang mid-sagital, kemudian ada penampang yang paralel dengan penampang mid-sagital yang disebut dengan
parasagital atau hanya sagital saja, dan penampang lain adalah disebut sebagai penampang oblik yang membagi dengan sudut-sudut tertentu. Ini tadi kita sudah melihat berbagai posisi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah posisi anatomi, kemudian yang kedua adalah posisi supin atau posisi terlentang. Dengan posisi kita berbaring kemudian menghadap ke atas, ini sering kita lakukan pada saat posisi tidur. Terus posisi prone atau posisi tengkurap, kemudian posisi litotomi yaitu berbaring terlentang, kemudian paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Jadi kalau kita lihat untuk gambar-gambar daripada posisi yang ada mulai dari supin, kemudian sim, prone, kemudian knee chest, dorsal recumbent, standing, kemudian litotomi, squatting dan sitting. Jadi di sini kalau squatting itu berarti jongkok, sitting itu duduk, standing itu berdiri, tapi dengan badannya itu ditelungkupkan ke dalam tempat tidur. Ini adalah posisi litotomi yang F sering kita lihat pada pasien-pasien kalau dilakukan tindakan-tindakan yang kaitannya dengan organ genitalia. Untuk terminologi arah dalam tubuh ini ada kita mengenal mengenai relatif terhadap posisi depan atau perut atau belakang atau punggung. Jadi kalau kita lihat untuk terminologi arah dari dalam tubuh itu kita akan mengenal ada istilah anterior, kemudian ada istilah posterior, dorsal dan juga ventral. Sedangkan kalau kita lihat mengenai terminologi relatif terhadap kepala atau ekor tubuh, itu kita lihat adalah superior, inferior, kaudal, dan juga kranial. Untuk terminologi arah dalam tubuh yang selanjutnya yaitu relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh. Kalau terhadap garis tengah ataupun pusat tubuh, kita mengenal ada medial, lateral, kemudian depth, dan superficial. Kita juga akan mengenal sebenarnya hubungan antar anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain atau arah bagian. Misalkan aja adalah anterior itu berarti ke arah depan, posterior berarti menuju ke belakang, superior berarti ke arah kepala, inferior berarti menuju ke kaki. Kemudian ada medial berarti menuju ke bidang median atau mendekati bagian tengah tubuh. Lateral atau lateralis berarti menjauhi dari bidang median atau menjauhi dari tengah tubuh. Sedangkan kalau kita lihat dari anggota badan itu ada proksimal berarti dekat dengan badan, distal berarti jauh dari badan, preaksial berarti menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan, postaksial adalah menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan, ada flexor dan juga extensor. Ini saya kira sudah mahasiswa dan mahasiswi mengenalnya, ada fleksi, ekstensi gitu ya dalam tubuh kita. Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya dalam sistem tubuh ataupun anatomi fisiologi adalah merupakan bagian-bagian daripada otot. Untuk bagian-bagian daripada otot kita mengenal ada origio atau origin, di mana ujung otot yang relatif tetap dari selama gerakan alami. Yang selanjutnya adalah insersio atau insertion, yaitu ujung otot yang relatif mobile selama gerakan alami. Terus ada belly atau bagian tengah yang berdaging dari otot yang bersifat insersio. Tendon adalah merupakan bagian berserat dan juga non-kontraksi dari otot yang bersifat origio. Dan aponeurosis atau tendon rata yang timbul dari jaringan ikat di sekitar otot. Ini kalau gerakan-gerakan kita lihat di dalam tubuh kita itu ada berbagai macam gerakan. Ada fleksi atau gerakan yang membentuk atau mengurangi sudut sendi, ekstensi atau gerakan yang memperlebar sudut sendi, abduksi itu adalah gerakan menuju batang tubuh, kemudian abduksi adalah gerakan menjauh dari batang tubuh, rotasi adalah memutar, kemudian rotasi medial itu adalah
rotasi ke sisi medial tubuh, kemudian rotasi lateral adalah rotasi ke sisi lateral tubuh. Sirkumdiksi adalah kombinasi antara fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi. Ada juga pronasi, supinasi, kemudian protraksi, dan lain sebagainya. Di sini nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa mempelajarinya dalam buku anatomi dan fisiologi. Kemudian pada bagian sistem anatomi fisiologi kita juga mengenal adanya bagian struktur. Di antaranya adalah kaput ataupun kepala, korpus atau badan, kauda atau ekor, kolumna atau leher, dan peduncula atau tangkai. Untuk bentuk struktur kita lihat ada fascia, kemudian fovea, fascia, kemudian foramen, sulcus atau lekukan, kanalis atau saluran atau mungkin sering kita mengenal adalah pipa, cavum adalah rongga besar, kemudian covermosus adalah berongga-rongga, condylus adalah benjolan, spina itu berduri, crista itu berbentuk seperti sisir, sinus itu adalah rongga kecil, kemudian processus seperti ujung pedang, visura adalah robekan, kemudian incisura adalah irisan. Kita juga harus bisa mengenali warna yang ada di dalam struktur tubuh anatomi kita, yaitu ada warna alba atau putih, nigra atau hitam gelap, kemudian rubra atau merah, grisea atau abu-abu, lutea atau flava atau yang sering kita kenal adalah kuning, kemudian ada kloros berasal dari klorofil ataupun hijau. Ini kalau kita lihat seluruh penampang tubuh anatomi kita dari arah depan dan juga dari arah belakang. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan mengenai istilah-istilah umum dalam anatomi. Di antaranya itu ada istilah superior, inferior, anterior, posterior, internal, eksternal, dextra, sinistra, lateral, medial, sentral, kemudian ada peripheral, profunda, superficial, ascendent, dan juga descendent. Kemudian kita juga mengenal adanya termini generalis, yaitu ada kranial, caudal, ventral, dorsal, kemudian ada transversal, longitudinal, proximal, distal, apikal, basal, frontal, kemudian occipitalis dan juga rotaralis dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita juga akan mengenal mengenai garis-garis anatomi. Garis-garis anatomi kalau kita lihat dari arah depan itu ada 5 garis, yaitu yang garis pertama adalah linea axilla anterior, itu untuk di daerah ketiak, kemudian ada linea medioclavicular, itu adalah di daerah clavikula ya. Kemudian lineal parasternalis itu adalah untuk daerah di sekitar clavikula. Yang di sebelahnya, di sebelah dari yang untuk linea medioclavicularis, kemudian ada linea sternalis dan juga linea mediana anterior. Kemudian kalau dari arah belakang kita hanya mengenal ada 4 garis saja, yaitu linea axillaris posterior, kemudian linea scapularis, linea paravertebralis, kemudian linea mediana posterior. Sedangkan kalau kita lihat dari permukaan itu ada kaput, kemudian kolum, truncus, torak, abdomen, pelvis, kemudian ada membran superius dan juga membran inferius. Kalau membran superior itu terdiri dari brachium, kemudian antebrachium, kemudian ada manus, sedangkan membran inferior itu ada femur, kemudian ada crus dan juga ada pes. Untuk rongga di dalam badan kita itu ada yang namanya cavum cranii. Cavum cranii ini terdiri dari cavum orbita, cavum nasi, cavum oris, kemudian cavum timpani, cavum thorax, terus ada cavum abdomen dan juga cavum pelvis.
Ini kalau kita lihat untuk gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita itu ada fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini adalah ada gambar ekstensi itu adalah untuk yang memperlebar sudut, kemudian ada fleksi itu adalah gerakan yang mempersempit sudut. Ini ada gerakan abduksi dan adduksi, mendekat ke arah tubuh dan menjauh ke arah tubuh. Kemudian ada gerakan rotasi ataupun memutar. Ada gerakan pronasi dan supinasi, yaitu menelentangkan dan juga menelungkupkan. Terus ada juga gerakan elevasi dan juga depresi. Kalau elevasi itu adalah berarti melonggarkan, kemudian kalau depresi itu adalah menyempitkan. Ini untuk anatomi sistematikanya, nanti ada osteologia atau sistem tulang ataupun sistem skeleton, kemudian ada sindesmologia ataupun juga sendi, kemudian ada miologia atau otot, neurologia adalah saraf, kemudian angiologia adalah pembuluh atau sistem vaskuler, kemudian ada splanologi adalah di sini organ-organ dalam, nanti ada apparatus respiratorus, kemudian ada apparatus digestorius, kemudian ada apparatus urogenitalis, serta ada anatomi mengenai sistem dermatologi ataupun kulit. Sedangkan ilmu-ilmu yang mempelajari bagian tubuh ini ada osteologi, kemudian artrologi, miologi, neurologi, kardiologi, gastrologi, kemudian optomologi, urologi, dermatologi, nefrologi, hepatologi, kemudian pulmonologi. Ini hampir sama dengan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita, hanya kalau tadi misalkan sistem muskuloskeletal berarti mengenai sistem muskulusnya, kemudian kalau di sini ada neurologi berarti adalah ilmunya. Sedangkan cabang-cabang yang lain ini ada embriologi, kemudian ada anatomi pediatrik, ada teratologi, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dari regio atau wilayah tubuh, ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan ini biasanya yang paling utama itu dibagi menjadi dua bagian, yang disebut sebagai bagian aksial dan juga apendikular ataupun anggota badan. Bagian aksial ini termasuk ada pada kepala, leher, dan juga batang tubuh yang merupakan sumbu utama daripada tubuh. Tungkai atas dan bawah atau anggota badan ini merupakan bagian daripada apendikuler. Nah, ini kalau kita lihat dari penampang tubuh manusia, dari arah depan dan juga dari arah belakang mengenai susunan anatominya, nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa mempelajari sendiri secara rinci dan secara detail dari bagian-bagian tubuh yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ini kalau kita lihat dari penampang posterior, kemudian kita melihat dari arah membran yang ada, kemudian dari membran inilah nantinya kita akan mengetahui yang ada di dalam bagian-bagian tubuh kita. Ini bagian pleura, ini bagian abdomen. Kemudian kita lihat untuk bagian daripada abdomen ataupun kuadran, kita itu biasa mengenal kalau yang namanya bagian abdomen kuadran dibagi menjadi 4, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kanan kuadran kiri atas, kemudian kuadran bawah kiri, dan kuadran bawah kanan. Ya, ini jadi menjadi 4 bagian yang ada. Sedangkan kalau kita lihat bagian abdomen itu, kalau dari regionnya kita melihat ada 9 bagian. Ya, ini dari yang bagian kanan untuk bagian hati, kemudian epigastrik, kemudian ada yang sebelah kiri itu berarti
hipokondria, kemudian ada bagian lumbal, kemudian umbilikus, terus bagian sebelah kiri lumbalnya, kemudian ada sebelah kanan ileus, kemudian ada bagian epigastrik ya, kemudian juga ada bagian sebelah kiri limpa. Itulah mengenai pengantar dasar-dasar anatomi di dalam tubuh kita manusia dan juga mengenai posisi-posisi yang ada di dalam tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Selamat untuk belajar dan juga mengikuti proses pembelajaran di semester 1. Semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.